Amsal 17 ayat 25 berkata gini, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Anak yang bebal itu membuat sakit hati ayahnya dan membuat sedih hati ibunya. Amsal 19 ayat 13, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Bayangkan, punya anak yang bebal itu duka cita. Makanya saya sering katakan gini, berkat yang gak bisa dibeli sama uang itu adalah punya anak-anak yang takut akan Tuhan, punya karakter yang baik, berprestasi dalam belajar, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang baik karakternya, itu harta. Sebaliknya, anak yang bebal itu membawa duka cita, mempermalukan orang tuanya. Karena itu kita harus mendidik anak-anak kita supaya jangan jadi orang bebal. Anak bebal itu anak yang sering mengulangi kesalahan yang sama. Amsal 26 ayat 11 bilang, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ketika anak kita melakukan kesalahan yang sama, kita harus dudukin mereka, kita harus ajak mereka bicara, bukakan pengertian. Ketika mendidik, upayakan jangan dengan marah-marah. Ajak anak bicara, mata dengan mata, eye level. Hindari bicara anak duduk Anda berdiri. Pastikan Anda duduk bersama dengan anakmu, tatap matanya, bicara one on one, jangan permalukan dia. Bicara dari hati ke hati. Karena yang membuat orang berubah itu pembaruan akal budi, perubahan cara pikir. Jangan dimarahi. Rasa takut itu hanya memberikan perubahan sementara. Jangan membuat anak kita benci sama kita karena kita melukai hati mereka. Ajak bicara, jelaskan kenapa mereka melakukan kesalahan yang sama berulang. Mereka nggak akan keluar dari masalah mereka kalau mereka nggak coba cara yang berbeda. Contoh anak saya aja lah. Dia bilang sama saya gini waktu saya pukul dan dia nangis dan dia bilang gini, saya coba untuk nggak ngomong mami, tapi susah, kadang-kadang kelepasan. Lagi main game gitu, semua teriak-teriak jadi dia ikut. Lalu saya bilang, kenapa coba kamu bisa ngomong terus dan susah berhenti? Kamu mau stop, kamu nggak mau lagi, kamu tahu itu salah, tapi kamu nggak bisa berhenti ngomong kata itu. Kenapa? Karena kamu dengar setiap hari, saya bilang. Jadi ketika anak-anak kita tuh main game online, itu ada grupnya. Dia bisa pilih dia mau main sama siapa. Saya bilang, bahayanya dunia maya adalah anak-anak kita akan ketemu dengan random people. Orang-orang yang kita juga nggak kenal, mereka siapa, usianya sudah dewasa tapi masih kayak anak kecil main game. Nah, saya bilang sama anak saya, keluar dari grup itu. Mainlah dengan teman-teman yang kamu kenal dan yang nggak pakai ngomong kotor. Kalau kamu terus main dengan teman-teman yang ngomong kotor, tanpa sadar, kamu sedang merekam kata-kata itu di pikiran bawah sadarmu. Nggak heran waktu kamu main lagi suruh-suruh kalah, kamu teriak kata yang sama. Jadi orang yang bebal mengulangi kebodohannya karena mereka nggak pernah evaluasi kesalahannya di mana, akar permasalahannya di mana. Mereka cuma pangkas luarnya aja. Oke, nggak ngomong lagi. Padahal akarnya yang harusnya dihentikan. Akhirnya anak saya berhenti main dengan grup-grup yang dia nggak kenal. Saya terus awasi sampai hari ini. Puji Tuhan sudah berhenti. Kalau sampai ketahuan lagi ya dipukul lagi. Dengar baik, lebih baik kita yang didik anak kita daripada dunia yang menghajar mereka. Orang bebal, anak yang bebal itu nggak suka diajar. Ada anak-anak yang kalau diajarin tuh malah sok pintar. Amsal 1 ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang bebal itu susah diajar. Didik anakmu sedari dini supaya mereka jangan jadi orang bebal.